Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat terus ya. Nah, kali ini Bambang Sulistyo Vlog akan membawa kalian jalan-jalan liburan ke salah satu negara yang kursnya itu lebih rendah daripada rupiah nih. Dan ini letaknya ada di Asia Tenggara. Kalian udah tahu di mana kan ya? Ya betul, jadi kita akan mengunjungi Vietnam dan kita akan datang ke dua kota, yaitu Hanoi sebagai ibu kotanya, dan kita akan ke arah utara, yaitu daerah Sapa, daerah yang dingin ya. Kira-kira seperti apa ya? Nah, ini adalah perjalanan kita setelah kita tiba di Bandara Noi Bai di Vietnam. Lalu kita menggunakan bis ya, transportasi umum untuk ke pusat kota nih. Dan yang menariknya, biayanya itu cuma 35.000 dong, atau sekitar 20.000 rupiah loh. Bayangin dari pusat kota, dari bandara untuk ke pusat kota cuma 20.000 rupiah aja. Kita sendiri menginap di sekitar Hon Kim Lake, salah satu turistik area di Hanoi. Dan sorenya kita langsung makan di sekitaran Hon Kim Lake ini. Kenapa bro? Gak tahu nih, katanya nasi ayam di pineapple, tapi malah dikasih nanasnya. Enak banget. Rasanya gimana? Coba. Enak. Ini enak. Harganya sekitar berapa tadi? 75.000 dong ya? 89.000. 89.000 dong. Berarti sekitar 50 atau 60.000 ya? Yang ini apa bro? Nasi sosis doang kayaknya? Sosis doang. Rasanya gimana? Lumayan standar. Standar aja ya? Nggak ada saus-sausnya gitu? Ada. Ada. Oke. Ini nih, no, wih, ayam gede mantap. banget. Kayaknya ini satu paha sendiri ya? Apa satu bagian sendiri? Mantap deh. Enak bro. Mantap. Ini kayak bumbunya kecap manis atau apa ya? Tawar sih. Tawar ya? Tawar. Jamur kayaknya. Jamur. Jamur ya. Ini harganya tadi berapa? Ingat nggak? 129. 29.000. Oh iya, pantas ya lebih mahal ya. Ini apa? Sop Udang. udang ya? Iya, udang. Udah dicobain? Udah. Enak. Biasa aja. Bisa aja ya? Hambar kurang apa? Kurang lomboknya itu apa? Lomboknya apa ya? Iya, ada nomor tuh. Coba om. Kasih jagung. Iya. Kan serunya. Iya, aku jangan. Buat gue ini emang nasi goreng, cuman porsi nasinya itu jauh ketutupan sama topping-toppingnya ini. Dan ini topping-toppingnya asem, jadi nggak ada sensasi pedesnya, nggak ada sensasi apanya. Ini karena baru pertama jadi belum terbiasa. Tapi kalau dari porsi toppingnya ini royal banget sih, termasuk dagingnya juga banyak. So far dengan harga segitu sih ya lumayan lah ya. Nggak bilang zong sebenarnya, cuman nggak yang menyesal banget ya, udahlah gitu kan. Terlebih udah lapar banget dari pagi belum makan. Berapa lama nunggunya? Berapa lama? Ini nunggunya apanya, kalau kesini kurang direkomendasiin, nunggunya itu kurang lebih 45 menit kayaknya. 45 menit baru datang ya. Dan ya yang datang juga ini kita duluan tadi, terus tiba-tiba jadi agak rame pas kita datang. Nah pokoknya kalau lihat ini nih, restoran ini nih, Tantoan ini harus punya spare waktu yang banyak. A few moments later. Nah, setelah kita kenyang makan nih, kita terus berjalan untuk menyusuri area sekitar Hon Kim Lake, di mana di sini banyak pertokoan dan juga kafe serta restoran yang menawarkan berbagai macam makanan khas Vietnam maupun dari barat. Nah, di sini juga ternyata banyak loh penjual toko souvenir dan juga kerajinan khas dari Vietnam itu sendiri. Namun karena ya di sini harganya lumayan cukup mahal ya, jadi kami memutuskan untuk pergi ke Hanoi Night Market yang nantinya akan kami datangi malam ini dengan harga yang tentunya jauh lebih murah dibanding dengan di toko-toko di sini.
terasa waktu sudah malam hari, tentunya malam-malam gini enaknya minum yang anget-anget ya. Nah, dan tentunya kopi ini menjadi salah satu menu khas Vietnam yang mudah ditemukan dan tentunya harus dicoba oleh seluruh traveler yang datang ke Vietnam. Khusus untuk di Hanoi, dikenal dengan nama kopi telur atau Cha Phe Trang yang merupakan khas Hanoi, di mana krim lembut berbusa seperti busa putih telur berada di atas kopi Vietnam yang cukup pekat. Nah, dari sekian banyak kafe yang ada di Vietnam ini, kita memilih The Knot Coffee yang merupakan salah satu dari kopi yang cukup terkenal di Vietnam, yang merupakan peringkat 11 dari 480 toko kopi yang ada di Vietnam berdasarkan rating TripAdvisor. Minum kopi, Pak? Iya Pak, banget Pak. Gila, nggak telat ini sekarang. Wih, mantap. Ini namanya apa tadi? Egg coffee. Kopi apa? Telur. Jadi ini benar-benar kopi dikasih telur ya? Kayaknya telurnya diapain ya, diaduk gitu kali ya. Terus langsung dituang. Nggak tahu sih prosesnya gimana, tapi kalau yang suka telur sih pasti akan menikmati aja. Tapi kalau misalkan yang apalagi ini kan telurnya kayaknya nggak matang ya, kayaknya akan mual deh. Jadi ya persiapkan aja. Ini lokasinya ada di mana? Ini ada di dekat Danau Hoan Kim Lake. Nih, jadi danaunya ini tempat kopinya ini persis di depan ya? Ya, Depan dari si danaunya. Ya Jadi, lumayan lah sightseeing danaunya dari atas ini. meskipun memang kalangan pohon ya. Jadi ini tingginya sekitar 3 atau 4 lantai gitu ya. Ya. Dan di sini setiap orang bisa nulis kayak notesnya bebas sih di sini dari berbagai macam bahasa tentang harapan hidup rata-rata. Atau harapan jodoh. Kali aja dapat. Iya, bisa juga. Harganya berapa tadi, sekitar berapa? Ini 40.000 dong. Kalau dirupiahin dengan kurs 0,6 ya sekitar 24.000 lah. Ya murah sih. Murah, Buat ya. nongki-nongki cantik gitu. Iya. Tapi itu kan kopi, jadi otomatis bisa bikin melek juga berarti ya, Iya. dari segi ininya. Tapi ini kayak signature-nya mereka sih. Jadi untuk kopi yang lain kan. Ya. Tadi ini jadi dapat review dari Instagram atau dari mana? Dapat. Dari TripAdvisor. TripAdvisor menyarankan ini. Sebenarnya ada 2 sama Giang Ada banyak Kopi. bahkan. Ada banyak sebetulnya. Itu yang bikin bingung. Cuma yang Tapi paling ya udahlah. terkenal, ya salah satu yang paling terkenal karena mungkin juga view-nya bagus di sini. Ternyata Bang. Ya. Kalau siang lebih bagus sih. Ini lagi cerah. Tapi kalau panas ini juga Pak. You try work and we pick a wrong table. Oh. Okay. Sorry about this. But- We have coffee here. Egg coffee ya. Yes. Last Still one. hot? Yeah, Still new? we have just make it still hot. Oke. Ya, Thank you. Thank you very much. Sorry. Oke, ini kopi gua baru datang, kopi juga tapi yang large-nya. Ini 55.000 dong. Jadi bedanya sebenarnya lumayan signifikan sih, kayak 1:2. Mungkin telurnya juga yang ini 2 biji kali ya. Iya. Coba kali ya. 25.000 atau sekitar 35.000 lah kayaknya. Ayo Pak dicoba Pak. Iya. Rasanya dari tadi udah Masih telat. panas kayaknya. Masih Ya, panas. enak kan sekarang dingin Pak. Tapi ini pegang masih panas. Kayaknya masih panas. Oke, Mas Marjan, kopinya yang mana? Kopi Vietnam. Ya, ini benar-benar otentik Vietnam. Warnanya aja hitam ya. Harganya 37 dong. 37.000 dong. Ya, 37 dong. Atau sekitar 20.000, 25.000 lah. Iya. Terus gimana rasanya? Pahit banget. Susunya dikit kita lihat. Susunya mana nih? Mungkin karena itu udah khasnya dikasih susu tapi susunya dikit kayaknya. Ya Pak. Sudah enak juga sih. Enak juga ya. Wih, mantap. Apalagi lihat pemandangannya bagus ya. Mas Bro, apa itu kopinya Mas Bro? Aduh, kalau gua nih kopi gua nih bukan kopi sih sebenarnya, tapi Coklat. coklat ya kan. The egg coklat. Ya, iya. Coklat dikasih telur ya. Betul.
ukurannya yang large juga. Terus rasanya? Oh, rasanya enak banget Enak mas. ya? Harus dicoba nih mas. Kalau kesini harus nyobain ya. Harus nyobain. Nyesel kalau nggak kesini. The Not Coffee. Harganya berapa? Harganya tuh 55.000 dong. Oh, sama kayak yang Sama coffee lah. juga. Kursnya murah lah di sini. Iya. Bahkan kalau buat jajan-jajan, kita buat makan-makan enak. Iya benar. Enjoy. Iya nggak? Sip. Hotel-hotel pun semua murah di sini. Mantap. Jadi rekomendasi ya. Iya. Mereka bilang jangan diaduk. Kalau diaduk itu rasanya nggak seenak kalau nggak diaduk. Ya itu preferensi juga sih. Dan setidaknya cobain dulu yang versi diaduk dan direbus. Terus udah dicobain tadi dua-duanya? Udah sih dua versi. Menurut gue sih sama aja. Mungkin ini dia bilang nggak enak mungkin karena pengaruh si stainless steelnya. Bisa jadi. Karena nggak tahu kalau itu telur gitu langsung larutannya langsung nyampur atau dia harus diaduk dulu supaya nyampur. Nah itu yang nggak tahu. Tapi kan tadi udah dicobain diaduk sama nggak, rasanya sama kan? Tapi lebih rasanya sama tapi kayak lebih berbusa, berbuih kalau diaduk sih. Jadi kayak mungkin bagi orang yang kurang suka sama telur itu bakal enak sih. Iya. Makanya gue sendiri yang sama telur agak enak juga gitu. Karena banyak sih. Banyak ya. Mantap. Nah, tidak jauh dari danau tadi itu, tinggal jalan aja lurus. Nah, di sini setiap malam, nggak tahu malam minggu, weekend atau setiap hari sih, itu ada yang namanya night market. Jadi di sini bisa belanja macam-macam. Kita lihat-lihat barang apa yang dijual. Ada semacam kalender ya. This is 1.5. Yeah, 1.5. Buy 5. Buy 5 get 1 free. Ini rame nih, mulai ada yang jual kacamata 100.000 dong, kalender. Ini kayak tadi sama. Ini Pak. Ya, jadi yang dijual di sini nggak cuma kerajinan tangan, ada juga kayak elektronik, terus aksesoris cewek nih kayak buat bros. Harganya 30.000 per satunya. Kaos-kaos yang motif-motif Vietnam gitu. Jadi ini lumayan sih, bukanya sampai jam 11 malam dan hanya buka pas weekend. Oh, ini juga bagus nih. Tusukan daging, sate lah ya. Sayuran sama campur lem, harganya 20.000 dong. Terus sekitar 15.000-an lah. Oke, thank you. Agak asam ya. Efek apanya nggak tahu sih, minyaknya mungkin ya. Tapi rasanya menurut gue kambing banget sih. Iya. Jadi kayak belum bisa ngilangin bau dari kambingnya. Kayak juga masih mentah gitu. Tapi ya udahlah, namanya nyobain. Ya. Jadi untuk night market ini memang spesialisnya hanya buka di weekend. Di weekend aja ya buat ya tadi ya.
setiap malam, pokoknya sampai jam 11 malam. Dan di sini malah kebanyakan yang datang orang lokal. Kayaknya memang berarti untuk belanja itu cukup rekomendasi sih. Mulai dari kerajinan tangan, terus untuk oleh-oleh juga, seperti apa macam-macam aksesoris hingga magnet ya. Terus sampai sepatu juga ada. Jadi semuanya lengkap sih. Sayangnya nih cuacanya lagi agak kurang mendukung, agak ada kayak mau hujan tapi masih gerimis kecil-kecil. Dan ini nampak quite pack here, cukup penuh. Memang banyak orang yang oh my god. Juga yang jual tusukan kayak sosis, enak-enak semua nih. Ini harganya 40.000 dong. Di sepanjang jalan yang pertama ternyata lurus terus. Oh, iya. Jadi sepanjang jalan yang lurus juga masih ada ya. Ini di jalan Hangang. Jalan Hangang juga masih ada nih. Ini masih banyak benar-benar sale. Gameng. Ini yogurt buah. Ini sih enak banget kan, kelihatan dari buah-buahnya fresh. Harganya murah, cuma 30.000 dong. Oke, bro. Harganya? Salad buah yogurt. Sudah foto mas ya? 30. Harganya 30.000 atau 20.000 lah. Enak banget, segar. Buat gue yang lagi pilek, rasanya jauhan, liburan malah sakit. Oh iya benar. Segar ya? Enak banget bro, asli bro. Ini baru segar. Lu harus cobain. Iya ya. Ini adanya di Hanoi Night Market, cuman kalau hari-hari biasa nggak tahu dia kemana. Nah, jadi untuk menutup hari ini setelah seharian penuh dengan kulineran, kita juga menutup dengan kulineran lagi, ya ini menyantap makanan tradisional khas Vietnam yaitu pho. Ya, pho ini adalah atau yang ditulisnya biasa dengan PHO ya, adalah semacam sup mie khas rakyat Vietnam yang bisa ditemukan di seluruh penjuru Vietnam, baik itu di desa atau kota. Jadi ini seperti daily basisnya mereka lah, seperti bakso kalau di Indonesia. Pho ini sendiri terbuat dari daging ayam, terus mie yang lembut dan juga daun bawang, toge serta perasan jeruk nipis sehingga rasanya agak asam-asam gitu. Nah, setiap toko biasanya punya ciri khas tersendiri dari si rasa pho-nya ini. Kira-kira seperti apa ya rasanya? Ini saus apa? Saus. Sambal. Iya tuh, cabai. Semakin turun 17. Terus baunya aneh ya? Coba dulu dikit. Ya itu dikit. Pedas. Ya, bukan pedas, saya panas. Oh iya. Coba Kali mas ya? 8 kali ya? punya
kue. Iya. Kalau lu mau pakai kuah, situ. Habis nggak ya? So itu dia vlog di hari pertama ya. Jadi hari ini memang penuh dengan makan-makan dan jalan-jalan di sekitaran Hoan Kim Lake karena memang baru nyampe juga dan kelelahan ya. Nah, kita akan besok memulai petualangan tentunya yang akan lebih seru lagi ke berbagai tourist spot dan juga tempat-tempat bersejarah di Vietnam. Dan di akhir nanti di Sapa nih kita akan mendaki gunung tertinggi di Indochina. Wow. Pokoknya tonton terus vlog ini. Jangan lupa untuk share, like, dan juga subscribe ke channel ini. Terima kasih.